Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di video persiapan kompetisi Sains Nasional KSN 2021 bidang astronomi. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai galaksi. Pertama-tama kita masuk ke bagian pengertian. Galaksi adalah suatu kumpulan bintang-bintang, nebula yang terdiri atas awan, gas, dan debu, materi antar bintang, dan matahari salah satu di antaranya. Kata galaksi itu sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu galaksias, yang berarti seperti susu, yang merujuk pada galaksi Bima Sakti. Nah, galaksi Bima Sakti bahasa Inggrisnya yaitu Milky Way. Selain galaksi Bima Sakti, masih banyak triliunan galaksi di alam semesta ini. Dengan demikian, dapat kita bayangkan alam semesta ini tidak terkira luasnya atau tidak memiliki batas dan terus berubah. Kemungkinan terdapat lebih dari 170 miliar atau 1,7 dikali 10 pangkat 11 galaksi dalam alam semesta teramati. Sebagian besar berdiameter 1000 hingga 100.000 parsek dan biasanya dipisahkan oleh jarak beberapa juta parsek ataupun megaparsek. Nah, yang kedua kita masuk ke dalam bagian macam-macam galaksi. Berdasarkan jumlah bintang, galaksi dibagi menjadi dua, yaitu galaksi kecil yang berisi ratusan ribu bintang dan galaksi besar yang berisi miliaran bintang. Berdasarkan hal itu, galaksi kita yaitu Bima Sakti masuk ke dalam klasifikasi galaksi besar. Kita lanjut, yang ketiga yaitu bentuk-bentuk galaksi. Ada banyak galaksi di alam semesta ini dengan berbagai macam bentuknya. Klasifikasi galaksi pertama kali ditemukan oleh Edwin P. Hubble. Sistem ini sering disebut juga sebagai garpu tala Hubble karena bentuknya yang menyerupai garpu tala. Nah, ini merupakan foto dari klasifikasi galaksi yang dikemukakan oleh Edwin P. Hubble. Nah, ini dia. Skema Hubble membagi galaksi menjadi tiga utama, yaitu eliptis, yang ini, lentikular, yang ini, dan juga spiral. Nah, spiral yang ini. Berdasarkan penampilan visual galaksi tersebut, kelas keempat berisi galaksi dengan penampilan yang tak beraturan. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu dari galaksi tersebut. Yang pertama yaitu ada galaksi eliptis. Di sebelah kiri terdapat eliptis. Nah, ini di sebelah kiri yang ini yaitu terdapat eliptis. Galaksi eliptis memiliki bentuk dasar elipsoid serta memiliki kecerahan yang halus. Bentuknya lebih sederhana dari galaksi spiral karena hanya terdiri dari pusat dan selubung pipih. Ini ada contoh gambar-gambarnya. Kerapatan bintang lebih tinggi di pusat dibandingkan di tepinya. Galaksi eliptik memiliki kerapatan dan momentum sudut yang relatif lebih besar daripada galaksi spiral dan galaksi tidak beraturan. Adapun contoh dari galaksi eliptis itu sendiri yaitu Messier 49 atau M49, gambarnya yang ini. Messier 59 atau M59, gambarnya yang ini. Dan ada juga Messier 60 atau M60, gambarnya yang ini. Nah, kita lanjut ke yang kedua, yaitu galaksi spiral. Pada sebelah kanan diagram garpu tala Hubble, terdapat dua cabang paralel yang merupakan galaksi spiral. Kita lihat lagi, ini adalah dua cabangnya. Ini merupakan galaksi spiral. Dari semua galaksi yang telah ditemukan, hampir 80% berbentuk spiral. Galaksi ini merupakan galaksi yang paling teratur dengan pusat. Selubung bulat dan piringan dengan lengan spiral mengelilingi ekuator galaksi. Selubung dan piringan lengan spiral bergerak berputar secara teratur mengelilingi pusat dengan arah perputaran yang sama. Hal itu dapat dibayangkan seperti perputaran baling-baling pada kipas angin.
Di dalam selubung, lengan, dan pusat galaksi terdapat miliaran bintang. Jumlah bintang di pusat galaksi lebih banyak dibandingkan di tepinya. Bintang-bintang bergerak mengelilingi pusat. Semakin jauh dari pusat, maka kecepatannya semakin kecil pula. Sekitar setengah dari galaksi spiral diketahui memiliki struktur menyerupai batang, yang membentang dari bagian tengah galaksi pada ujung awal lengan spiral. Nah, galaksi spiral ini dibagi menjadi dua, yaitu galaksi spiral dan galaksi spiral berbatang. Adapun contoh dari galaksi spiral itu sendiri yaitu M31 atau galaksi Andromeda dan juga NGC 300. Untuk galaksi spiral berbatang sendiri contohnya yaitu Messier 91 atau M91 dan juga NGC 1300. Nah, ini merupakan contoh dari galaksi-galaksi itu sendiri. Yang ini galaksi spiral, yang ini galaksi spiral berbatang. Ini adalah galaksi M31, yaitu galaksi Andromeda, ada NGC 300, ada juga Messier 91, M91, dan juga NGC 1300 untuk galaksi berbatang. Nah, galaksi berbatang ini bentuknya seperti ini, seperti ada batangannya. Ini. Nah, kita lanjut ke galaksi yang ketiga, yaitu galaksi lentikular. Di bagian tengah Gariputala Hubble, pada titik di mana kedua lengan spiral bertemu dengan cabang eliptis, ditempati oleh kelas menengah galaksi yang dikenal dengan lentikular. Nah, kita lihat lagi di gambar Gariputala Hubble-nya. Nah, ini lentikular galaksi. Galaksi dengan tipe ini terdiri dari tonjolan pusat yang terang, memiliki penampilan yang mirip dengan galaksi eliptis, dikelilingi oleh struktur yang menyerupai cakram galaksi. Tidak seperti galaksi spiral, cakram pada galaksi lentikular tidak memiliki struktur spiral yang dapat dilihat dan tidak cukup aktif dalam proses pembentukan bintang baru. Komponen tonjolan merupakan sumber cahaya yang dominan pada galaksi lentikular. Dilihat dari depan, galaksi lentikular sulit dibedakan dengan eliptikal tipe E0, sehingga klasifikasi dari banyak galaksi dengan tipe demikian tidak begitu pasti. Saat dilihat dari samping, jalur debu yang menonjol sering terlihat pada penyerapan terhadap cahaya bintang pada cakram. Nah, contoh galaksi lentikular itu yaitu NGC 5866. Nah, ini merupakan contoh dari NGC 5866. Ini merupakan sumber cahayanya. Tonjolan yang sumber cahaya. Lalu kita lanjut ke galaksi tak beraturan. Nah, ini yang terakhir. Galaksi yang tidak masuk dalam klasifikasi Hubble. Dikarenakan galaksi tersebut memiliki struktur yang tak beraturan, maka galaksi ini dikatakan sebagai galaksi tak beraturan. Hubble membagi galaksi tak beraturan menjadi dua kelas, yaitu IRR1 dan IRR2. Nah, IRR1 yaitu galaksi memiliki profil asimetris dan tidak memiliki tonjolan pusat atau struktur spiral yang jelas. Sebaliknya, mereka memiliki banyak kelompok individu dari bintang muda. Untuk IRR2, galaksi memiliki penampilan yang lebih halus, asimetris, dan tidak dipastikan secara jelas apakah bintang individu atau kelompok bintang. Nah, adapun contoh galaksi tak beraturan yaitu Messier 82 atau M82 dan juga awan Magellan besar. Nah, ini Messier 82 gambarnya. Yang ini awan Magellan besar. Nah, hanya sekian yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.